Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi ya kita di Cloud Computing Foundation. Oke, sebentar dulu saya log out dulu ya. Kita log out dulu dari WA. Sebentar. Oke. Nah, jadi teman-teman di sini karena kan kemarin saya mengalami semacam miskomunikasi ya tentang penugasan. Jadi saya kira debrief question itu dikerjakan yang di hands on kan tuh hanyalah pada video yang ada di lab itu ya, pertanyaan-pertanyaan di lab itu yang A B C D segala macam. Nah, namun sekarang karena keburu sudah ke-upload videonya dan saya malah upload nggak melakukan debrief question, jadi hari ini saya akan menambahkan debrief questionnya untuk modul 6 dari modul 5 sampai dengan modul 8. Nah, jadi yang pertama ini ada dari Graded Lab ya. Yang pertama yang itu ada pada modul 5 yaitu Introducing Amazon Elastic File System ya di sini. Nah, pada video kali ini di sini saya akan membaca dulu ya. Jadi sini saya sudah ada jawaban ya, karena saya tetap mengerjakan debrief question tapi mengerjakannya di laprak ya, bukan di secara video begitu. Nah, jadi pada debrief question kali ini, jadi Amazon FVS Lab ini, jadi for instance connect to FVS file system, di mana mereka mendapatkan relationship kepada FVS file system. Jadi berdasarkan praktikum kita tadi, instance EC2 harus berada di region yang sama dan pada VPC ya, sama dengan VPC. Lalu sistem FVS yang sama dengan sistem berkas FVS juga ya. Sorry, kita ulangin ya. Jadi berdasarkan praktikum kita, instance EC2 harus berada di region yang sama dan VPC yang sama dengan sistem berkas milik FVS. Lalu juga di praktikum kita ini, kita juga mencatat nih bahwa instance tersebut dapat berada di availability zone yang berbeda-beda selama masih satu region yang sama. Lalu yang kedua, which port did you add the inbound rules the mount target security group? Jadi kita tuh menambahkan port di 2049 yang mana kita menggunakan protokol TCP ya teman-teman. Lalu portnya juga digunakan untuk melakukan NFS atau Network File System. Dalam langkah-langkah praktikum kita ini juga kita lakukan menambahkan inbound rule, lalu kita tambahkan type-nya adalah NFS. Begitu ya teman-teman untuk debrief question guide lab introducing Amazon File System Amazon AFS ya. Ini di modul 5. Lalu kita lanjut lagi di challenge lab ya di sini. Nah, sekarang kita lanjut ke challenge lab teman-teman ya. Nah, di challenge lab ini saya langsung bacakan saja ya. Jadi sabar dulu, ini modul berapa nih? Oh, ini udah modul lab, modul 7 ya, sorry. Kita lanjut ke week 7 dulu ya. Modul 5. Ya. Oke. Ini kita masuk. Nah, di sini lalu untuk yang kedua ya. Nah, jadi pertama tuh in this lab di mana kita akan mencari detail information about EC2 instance yang telah already atau setelah udah muncul ya dari awal untuk hosting cafe website. Nah, jadi yang pertama berdasarkan laporan praktikum yang kita buat ya, jadi informasi detail mengenai instance EC2 itu ditemukan di dalam AWS Management Console pada layanan EC2. Ya, setelah kita memilih instance yang sedang berjalan, sebuah panel detail akan muncul nih di bagian bawah layar berisi tab-tab seperti instance summary, instance detail dan lain sebagainya. Dan di sana ada IP publik, lokasi subnet, dan security group yang terpasang. Lalu jawaban yang kedua, jadi di lab ini apakah cafe website itu already running secara existing di EC2 dan apakah harus kita duplicate instance kenapa kita harus duplicate instance tersebut di Oregon region? Jadi untuk mendapatkan instant Oregon saya melakukan proses yang terdiri dari beberapa langkah nih teman-teman ya. Jadi kita harus buat EMI dulu ya. Kita buat EMI dulu apa yang kita lakukan ya untuk duplicate instant ke Oregon region, itu ya, saya salah terjemahan. Jadi yang pertama-tama kita membuat EMI-nya dulu
Ya, pertama kita buat sebuah Amazon AMI, lalu kita menyalin AMI-nya, lalu kita menentukan nih tujuan pada AMI-nya, yaitu kita ke Oregon. Lalu kita melanjutkan instance baru. Begitu ya teman-teman ya. Oke. Setelah week 7 selesai, kita lanjut ke week modul 6 ya. Nah, di modul 6 ini kita bukan ini, yang guideline dulu ya. Nah, lanjut lagi. Di sini ya. Jadi ketika kita buat RDS-DB instance, kenapa kita konfigurasi single database instance tanpa multi AZ deployment option? Jadi kita mau konfigurasikan sebagai single database instance karena kita memilih template dev atau test. Jadi opsi multi AZ deployment itu yang gunanya untuk high availability tidak diperlukan untuk kebutuhan yang kita lakukan di praktikum ini gitu teman-teman. Lalu kenapa kita butuh aplikasi yang bisa connect ke database? Nah, kenapa teman-teman? Jadi agar aplikasi kita itu terhubung ke database, kita perlu membuat halaman setting pada aplikasi web, menyalin nilai endpoint database, terus kita juga memasukkan endpoint-endpointnya seperti nilai endpoint yang telah disalin, database-nya, nama inventory-nya ya, lalu username-nya, password-nya dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut lagi ke challenge step-nya. Lalu yang terakhir di sini, kapan kita harus membuat Amazon AWS MariaDB database dan kenapa kita tidak melakukan standby instance aja, membuat standby instance ya. Jadi kita tidak membuat standby instance karena pada saat proses pembuatan kita hanya memilih template dev atau test. Nah, template ini ditujukan untuk memerlukan high availability. Template ini ditujukan untuk lingkungan pengembangan dan migrasi, bukan untuk lingkungan produksi yang memerlukan high availability, seperti yang disediakan oleh standby instance multi AZ ya. Lalu di manakah password untuk connect to MariaDB database that's run the EC2? Jadi kita tuh mendapatkan password untuk database MariaDB yang berada di situ dari layanan AWS Secret Manager ya teman-teman. Jadi di laporan praktikum kita juga ya, yang di atas itu kita juga menunjukkan bahwa kita tuh membuat secret dengan nama cafe DB password untuk melihat dan menyalin password tersebut. Oke. Sekarang kita masuk ke week 8 ya. Di modul 7 kita langsung ke guideline-nya. Nah, kita langsung aja ke bawah ya. Nah, di sini what layer isolation did you provide in your PVC? Jadi berdasarkan laporan praktikum kita ya teman-teman, berdasarkan praktikum kita juga. Jadi kita tuh menyediakan beberapa layanan lapisan isolasi di dalam lab PVC ya. Lalu lapisan pertama adalah lab PVC itu sendiri yang berfungsi sebagai jaringan virtual pribadi ya, yang terisolasi secara logis di dalam AWS Cloud. Selanjutnya saya melakukan segmentasi jaringan dengan membagi VPC menjadi dua, yaitu public subnet dan private subnet. Lalu private subnet ini secara khusus dirancang untuk sumber daya yang harus tetap terisolasi dari koneksi internet. Jadi lapisan isolasi terakhir adalah security group bernama app.sj, dan saya membuat sebagai firewall virtual yang mengontrol lintas di tingkat instance. Lalu konfigurasi apa yang kita apply ke AWS VPC fitur dan define di traffic flow dari internet application server. Jadi untuk fungsi alur situs yang internet ke app server, saya itu menerapkan beberapa langkah pertama nih teman-teman. Yang pertama kita membuat lab IGW dulu ya, internet gateway, dan menempelkan lab VPC agar bisa terhubung ke internet. Lalu saya juga membuat public route table ya, yang mana kita menambahkan route default yang mengarahkan semua lintas ke lab IGW tersebut. Dari tabel rute ini kemudian saya melakukan asosiasi teman-teman. Secara khusus dengan public subnet, saya juga mengonfirmasi bahwa public subnet agar otomatis memberikan IP publik kepada instance. Lalu yang terakhir kita juga membuat security group yang spesifik mengizinkan lalu lintas HTTP dari mana saja meluncurkan app server ke dalam public subnet dengan app SK terpasang. Begitu ya. Lalu untuk challenge lab-nya kita masuk ke challenge lab ya. Lalu kita ke bawah banget. Nah, di sini what do you configure for application instead to be accessed for the basic instance?
Jadi berdasarkan kegiatan praktikum kita teman-teman. Jadi untuk mengkonfigurasi private instance agar dapat diakses melalui bastion host, saya menerapkan konfigurasi security group yang sangat spesifik. Saya menyampaikan private instance di dalam private subnet, yang dimana kita akan memastikan IP publiknya itu non-aktif. Kemudian kita membuat security group baru bernama private instance SG di dalam security group. Lalu kita menambahkan satu aturan inbound yang mengizinkan lalu lintas SSH di port 22. Ya. Lalu bagian terpentingnya adalah sumber dari source-nya itu saya atur bukan ke alamat IP, melainkan ke ID security group milik Bastion host. Lalu juga konfigurasi ini yang memastikan bahwa satu-satunya sumber yang diizinkan untuk melakukan SSH ke server aplikasi adalah base station host. Lalu apa sih konfigurasi yang kita apply dan juga define ke traffic flow dari internet ke aplikasi server? Berdasarkan arsitektur yang kita buat nih teman-teman. Jadi praktikum ini kita tidak mengkonfigurasi lalu lintas apapun dari internet langsung ke aplikasi server. Sesuai skenario dan tujuan adalah mengisolasikan server demi keamanan. Jadi untuk mencapai ini kita menempatkan private instance di dalam private subnet. Dan secara spesifik kita juga memastikan opsi auto assign up public IP dalam keadaan disable. Lalu satu-satunya arus lalu lintas masuk yang saya definisikan ke keluar. Yang kita definisikan ke private instance adalah lalu lintas SSH dari base station host. Adapun juga lalu lintas dari luar dari private subnet ke internet, misalnya kayak kita menggunakan pembaruan, itu saya konfigurasi agar melalui dari NAT gateway ya teman-teman. Oke. Setelah itu kita coba ke guided lab-nya. Kembali ya, tadi adalah guided lab dulu baru challenge. Oke. Jadi berdasarkan laporan praktikum saya menyediakan laporan isolasi review sebagai jaringan. Oh ini udah tadi ya? Ini udah nggak sih tadi? Jadi nggak apa-apa ya, kita ulangin aja ya kalau belum kan. Jadi layer isolasi apa kita provide nih VPC. Jadi berdasarkan laporan praktikum kita yang kita buat, kita menyediakan beberapa lapisan isolasi di dalam lab VPC. Jadi lapisan pertama itu lab VPC itu sendiri yang berfungsi sebagai jaringan virtual pribadi yang terisolasi secara logis di dalam AWS Cloud. Selanjutnya kita juga melakukan segmentasi jaringan dengan membagi VPC menjadi dua, yaitu public subnet dan private subnet. Ya. Lalu untuk yang kedua juga, what configuration did you apply to AWS VPC feature to define traffic flow from internet to application server? Jadi untuk mengkonfigurasi alur lintas itu juga dari internet ke app server, kita menerapkan beberapa langkah pertama, yaitu kita membuat lab IGW dulu, lalu menempelkan lab VPC agar bisa terhubung ke internet publik, lalu kita membuat public route table untuk menambahkan route default yang mengarahkan semua lalu lintas ke lab IGW, ya. Lalu table tersebut kita kemudian asosiasikan secara khusus dengan public subnet. Lalu juga kita mengkonfigurasikannya teman-teman public subnet agar otomatis memberikan IP publik pada instance. Lalu yang terakhir kita membuat security group APPSG yang secara spesifik mengisikan lalu lintas HTTP dari mana saja, lalu meluncurkan app server ke dalam public subnet dengan APPSG yang sudah terpasang. Oke. Sekarang kita lanjut ke modul 8 ya. Modul 8 hanya ada satu guideline-nya. Kita lanjut sini ya. Lalu di debrief ini teman-teman, jadi di mana sih kita belajar about VPC peering connection process ya. Nah, berdasarkan praktikum yang saya pelajari bahwa proses koneksi VPC ini, peering ini terdiri dari beberapa langkah yang penting. Pertama-tama, koneksi harus dibuat dengan menentukan satu VPC sebagai requester, ya. Dalam hal ini requesternya adalah live VPC ya, dan satu lagi sebagai acceptor yaitu shared VPC. Setelah dibuat nih teman-teman, koneksi tersebut tidak langsung aktif. VPC acceptor harus menerima permintaan dari accept request ya dari shared VPC. Lalu dalam lab ini melakukan melalui mnemon action. Terakhir, langkah yang paling krusial adalah mengkonfigurasi route table. Di kedua VPC saya menambahkan route baru di lab public route-nya ya teman-teman. Dan memiliki destination CDR. Dan target koneksinya itu adalah lab peer
Dan saya juga harus melakukan hal sebaliknya di share VPC dan juga root table milik acceptor. Dan destination CDR dan target juga koneksi peering dengan yang sama. Lalu lalu bagaimana kita konfirmasi VPC itu bekerja, teman-teman? Jadi saya dapat mengkonfirmasi bahwa VPC peering berfungsi melalui pengujian fungsional aplikasi. Dalam praktikum, VPC berisi aplikasi inventory sementara, ya. Share VPC juga berisi database. Saya membuka halaman IP publik dari instansi aplikasi di browser yang awalnya menampilkan pesan untuk mengkonfigurasi. Saya kemudian masuk ke menu setting dan memasukkan detail koneksi databasenya. Lalu di situ ada endpointnya seperti database, username, dan password. Setelah saya menekan save, aplikasi berhasil terhubung dan menampilkan data inventory dari database. Lalu keberhasilan inilah yang menjadi konfirmasi bahwa lalu lintas jaringan dari aplikasi ke database berhasil mengalir secara private melalui koneksi VPC peering yang telah kita buat. Oke. Itu saja mungkinnya untuk modul 5 dan modul 8 yang udah saya jelaskan debrief questionnya. Saya Zakwan Akbar Perdana Wijaya. Saya akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.